Kita ke informasi lain pemirsa, Komisi Yudisial KY memeriksa 3 orang hakim pemvonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Pemeriksaan dilakukan di kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Tiga orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur dari dakwaan kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianti Senin siang diperiksa Komisi Yudisial. Tiga hakim yang diperiksa yakni Erintuah Damanik selaku hakim ketua, serta Heru Hanindyo dan Mangapul sebagai hakim anggota. Pemeriksaan hakim oleh Komisi Yudisial digelar di Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Jalan Sumatera, Surabaya. Pemeriksaan ketiga hakim ini berlangsung selama 5 jam. Kepala Bidang Kabid Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial RI, Joko Sasmito menegaskan bahwa ada temuan baru dari hasil pemeriksaan tiga hakim yang menyidangkan kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianti. Meski demikian, Joko menegaskan jika hasil temuan tersebut bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan di media. Kemudian materi pemeriksaan tentang berdasarkan pada pokok-pokok yang dilaporkan oleh pelapor itu kan dasar kita memeriksa. Selain itu ada teman-teman dari Komisi Yudisial sendiri. Sampai saat ini, Komisi Yudisial telah memeriksa 14 orang saksi terkait kasus bebas Gregorius Ronald Tanur, termasuk Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya, hasil temuan ini akan dilakukan rapat pleno bersama 7 komisioner Komisi Yudisial dan hasilnya akan diserahkan ke Mahkamah Agung guna rekomendasi sanksi yang dijatuhkan kepada tiga hakim tersebut. Sementara itu, rekomendasi dari Komisi Yudisial akan diserahkan pada akhir Agustus 2024 mendatang. Pemirsa, sebelumnya putusan bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera memantik kemarahan publik. PN Surabaya menyebut vonis bebas yang dijatuhkan hakim merupakan hal yang biasa. Putusan bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti memantik kemarahan publik. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan. Nah, sekarang bebas. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan yang buktikan. Gimana, Bang? Yang penting Tuhan yang bukti yang benar. Kejanggalan vonis bebas Ronald Tanur membuat sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor PN Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Sementara itu, tiga hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun Erintuah Damanik selaku hakim ketua membantah kedatangannya terkait polemik vonis yang dijatuhkannya, melainkan hanya untuk silaturahmi. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya Pak ya? Oh, ini karena PT itu teman saya satu angkatan. Oh. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya tuh, Mas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Ya. Menanggapi vonis yang menuai kritik dan kecaman masyarakat, Pengadilan Negeri Surabaya menegaskan tidak bisa menilai atau mengomentari vonis yang telah dijatuhkan hakim karena melanggar kode etik. Ini adalah sesuatu yang biasa, Pak. Biasa maksudnya bukan biasa, maksudnya bukan menyepelekan, artinya kita bereaksi ini karena memang tidak bisa menyampaikan, oh kami sudah melakukan pemeriksaan, oh kami seperti tuntutan masyarakat sekarang ya, kami sudah menonaktifkan, belum bisa, karena yang melakukan tindakan itu adalah badan di atas kami ini satker yang terbawah, yang melakukan pemeriksaan, yang akan melakukan investigasi, atau yang melakukan nanti telah adalah Badan Pengawasan, Mahkamah Agung, atau Komisi Yudisial. Pengadilan Negeri Surabaya tegaskan tak menyepelekan vonis bebas tersebut, namun pihaknya tak punya wewenang atas vonis yang telah dijatuhkan Majelis Hakim. Tim Liputan iNews melaporkan.
bentrok antara TNI Polri dan warga terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Peristiwa tersebut merupakan simulasi menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Tidak hanya di Padang, pemirsa, di Sidoarjo, Jawa Timur juga melakukan simulasi pengamanan jelang Pilkada yang melibatkan ratusan personel kepolisian serta TNI. Simulasi pengamanan Pilkada menunjukkan saat situasi proses Pilkada berlangsung, di mana petugas melakukan pengamanan di gudang logistik KPU dan mengantisipasi kerusuhan. Selain itu juga mengupayakan massa yang mulai anarkis dapat dikendalikan hingga situasi kembali kondusif. Kegiatan ini menggambarkan kesiapan sebenarnya bagaimana semua komponen baik pemerintah, penyelenggara Pilkada hingga para kontestan turut ambil bagian dalam suksesnya Pilkada Kota Padang maupun di setiap kecamatan di Kota Padang yang masuk wilayah hukum Polresta Padang. Dalam simulasi tersebut ditampilkan aksi kontingensi anarkis, selain itu para pasukan yang mengikuti simulasi juga bisa diterjunkan ketika ada ancaman teror dan sejenisnya. Simulasi ini bertujuan untuk mengedukasi bagaimana kerawanan itu perlu diantisipasi. Simulasi Sispam Kota, di mana kita bersinergi. Di sini ada Kodim 0312, ada Satpol PP, ada dari Polresta Padang, ada dari mitra-mitra Polri yang bersama-sama ya kita untuk mensimulasikan untuk kegiatan tahapan pengamanan Pilkada di Kota Padang. Tadi ada simulasi bagaimana ada saat damai, saat tenang, bagaimana saat ada ricuh ya. Kita tunjukkan di situ, menunjukkan kesiapan. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, massa aksi saling dorong antara petugas kepolisian dengan puluhan massa tak terhindarkan. Puluhan massa mendesak masuk ke dalam kantor KPU Sidoarjo, namun dihadang ratusan polisi yang disiagakan di lokasi. Puluhan massa yang anarkis berusaha menyerang barisan barikade Sat Samapta Polresta Sidoarjo hingga memukuli dengan menggunakan kayu balok. Pendemo juga melempari sejumlah benda ke arah polisi. Massa yang kesal lantaran tak bisa masuk ke dalam kantor KPU Sidoarjo akhirnya membakar ban dan karton bekas. Demo berakhir ricuh ini merupakan simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota yang digelar oleh Polresta Sidoarjo di depan kantor KPUD Sidoarjo. Kesiapan pengamanan pemilu kada. Jadi tahap-tahapannya apa saja yang dilalui sehingga kita mempunyai kesiapan pada saat pemilu kada. Jadi dari kepolisian tahapannya apa saja semua kita lalui dengan latihan ini sehingga pada saat pelaksanaan kita sudah siap dalam mengamankan. Simulasi Sispam Kota melibatkan sejumlah mahasiswa sengaja digelar untuk mengantisipasi potensi kerawanan Pilkada serentak pada 27 November mendatang. Dari Padang dan Sidoarjo, Budi Sunandar dan Pramono Putra, iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi mengubah syarat parpol untuk mengajukan calon kepala daerah. Dalam putusan MK, partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung calon kepala daerah meski tanpa kursi DPRD. MK mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora yang meminta partai politik tanpa kursi DPRD bisa mengusung calon kepala daerah. Putusan ini dibacakan dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Selasa siang. Jika sebelumnya ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah pemilu legislatif, kini tidak berlaku lagi. Ada sejumlah ketentuan untuk mengusulkan calon kepala daerah sesuai dengan jumlah DPT di wilayah masing-masing, yakni minimal 6,5% suara, 7,5% suara, 8,5% suara, hingga 10% suara. Dalam pokok permohonan 1, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130 tambahan Lembaran Negara Indonesia
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur: A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota: A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. B. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa. Diulang, dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menanggapi putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah. KPU mengaku siap merevisi peraturan KPU terkait Pilkada 2024. Mengingat kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi adalah self-executing, segera berlaku tanpa merubah undang-undang. Dalam hal ini, teman-teman sekalian, KPU mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi 2 atau DPR. Yang ketiga, kita menyosialisasikan kepada partai politik terkait adanya putusan ini. Yang keempat, tentu kami akan melakukan langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dilaksanakan, termasuk melakukan perubahan PKPU 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada konsultasi dan seterusnya tadi itu dengan memperhatikan tahapan dan jadwal pemilihan tahun 2024 sebagaimana tertera dalam peraturan KPU nomor 2.
Pemirsa, pakar hukum tata negara Refli Harun mengatakan bahwa putusan MK berlaku sejak hari ini. Refli juga menegaskan bahwa peraturan KPU harus selaras dengan putusan MK terbaru. Ada aturan yang termuat dalam Undang-Undang MK, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bahwa putusan itu berlaku sejak dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Itu seluruh putusan MK seperti itu? Seluruh putusan MK. Baik. Kecuali dinyatakan lain oleh putusan itu. Ya. Kan ada yang putusan mengatakan berlaku 2 tahun lagi dan lain sebagainya. Kalau dia tidak dinyatakan apa-apa, maka berlaku pada saat dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Harus berlaku? Harus. Okay. Dan itu berarti berlaku sejak hari ini, itu satu. Ya. Yang kedua, putusan tersebut yang namanya tadi ya dibilang self-regulating. Dia tidak memerlukan tindak lanjut perubahan peraturan perundang-undangan untuk berlaku. Jadi dia berlaku dengan sendirinya. Dan itu sifatnya erga omnes, artinya mengikat semua pihak. Kita semua terikat, KPU terikat, Presiden terikat, Menteri terikat, Pratikno terikat, ya kan? The Messenger terikat semuanya ya. Nah, karena itu kita tidak bisa mengatakan yang lain. Tetapi KPU memang punya yang namanya prosedur internal dia. Karena dia harus mengubah PKPU dia. Ya. Karena peraturan KPU kan harus selaras dengan putusan MK yang terbaru. Oke. Walaupun presiden kita mengatakan bahwa kalaupun tidak diubah tetap sah mendaftar. Sebagaimana sudah terjadi pada Gibran kemarin kan? Ya, tapi sebentar, diubah itu kan melalui konsultasi dengan DPR. Ya, saya kan belum selesai. Putusannya seperti itu ya? Ya, lalu kemudian undang-undang mengatakan untuk mengubah itu harus konsultasi ke DPR. Baik. Nah, konsultasi ke DPR itu sebenarnya kan teknikal saja. Pak Jimli pernah mengatakan ngirim surat ke DPR saja bisa dikatakan sebagai sudah cukup. Oke. Nah, itu yang penting prosedurnya dilalui. Sekarang ada waktu 5 hari paling tidak sebelum pendaftaran. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengubahnya. Dan pemerintah ya, DPR dan pihak-pihak yang dimintai konsultasi semua pihak tersebut tidak boleh mengatakan tidak terhadap putusan ini. Termasuk putusan yang menginterpretasikan kapan seseorang itu berusia 30 tahun dalam konteks pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Maaf, di putusan MK yang terbaru beberapa jam lalu disebutkan 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon. Mendaftar berarti? Ya, sebenarnya begini, biar teknisnya paham, MK tidak mengabulkan seluruh permohonan. Karena ada permohonan yang minta di 30 tahun sejak mendaftar, 30 tahun sejak ditetapkan, 30 tahun sejak dilantik, 30 tahun sejak pencoblosan. Semua itu tidak dikabulkan. Karena MK mengatakan ini norma sudah ceto welo-welo. Disebutkan di situ ceto welo-welo, sudah jelas. Ada bahasa Minangnya saya lupa. Sehingga katanya kalau ditafsirkan malah memunculkan ketidakpastian hukum. Itu kata MK tadi. Karena akan menyebabkan perubahan tafsir di undang-undang atau pasal atau ketentuan yang terkait. Padahal di situ jelas calon gubernur, calon wali kota, calon bupati beserta wakilnya itu berusia sekurang-kurangnya 30 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur, 25 tahun untuk bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota. Kapan itu? Namanya calon itu kata MK prosesi pencalonan. Mulai dari pendaftaran sampai ditetapkan sebagai calon. Tadi dibacakan itu ya? Ya, jadi at least pada saat ditetapkan sebagai calon dia sudah harus berusia 30 tahun. Nah, dalam konteks ini maka jelas pula Gibran tidak bisa dicalonkan. Kaisang ya, lupa saya. Saya selalu ingat kakaknya sih. Karena kakaknya ya yang selalu Kaisang tidak bisa dicalonkan baik sebagai gubernur maupun wakil gubernur. Karena Desember baru usia. Sementara itu pengamat politik Muhammad Kodari menyebutkan bahwa putusan MK kebablasan. Bahkan Kodari meminta MK harus segera direformasi, harus ada revisi undang-undang MK. Soal partai tanpa kursi bisa mencalonkan. Kalau buat saya sih sebetulnya kebablasan ya, keblinger itu. Karena sebetulnya aturan mengenai partai boleh mencalonkan itu sudah diakomodasi oleh undang-undang yang ada.
Undang-undang itu kan kebablasan maksudnya MK. Enggak, di undang-undang tentang pilkada itu ada aturan bahwa mencalonkan itu bisa dengan dua cara. Pertama dengan kursi, yang kedua dengan suara. Kalau dengan kursi syaratnya 20%. Kalau suara 25%. Jadi ngapain lagi tuh MK bikin angka-angka baru itu? Menurut saya itu keblinger ya. Sebentar, saya dulu. Sebelum salah jauhnya begini. Enggak apa-apa, nanti ditanggapin. 25% suara itu tetapi hanya khusus yang punya kursi gitu lah. Iya, silakan nanti ditanggapin ya. Itu pertama. Yang kedua, MK ini juga aneh ya. Orang datang ke dia itu untuk minta fatwa. Masa dia kemudian, lah ini nggak usah difatwakan lagi, ini udah ceto welo-welo. Ini MK paling lucu menurut saya dalam sejarah Republik. Ya orang Anda itu ada karena orang tuh mau bertanya gitu. Orang itu ya punya pikiran tentang pasal itu bisa macam-macam. Makanya harus ditanyakan kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda kemudian mengatakan ini sudah jelas ceto welo-welo, ngapain Anda ada di situ? Bubar aja Mahkamah Konstitusi. Ya. Ini juga kacau lagi. Kenapa? Ini pertimbangan atau amar? Ya kalau Anda nggak mau nggak ngasih fatwa atau nggak mau ngasih keputusan, nggak mau kasih amar, nggak usah berpanjang-panjang dengan pertimbangan-pertimbangan yang kemudian malah bikin bingung. 2, 3. Ini sebetulnya menegaskan, kejadian ini menegaskan kepada saya bahwa MK ini memang harus direformasi. Harus ada revisi undang-undang MK, karena MK ini sudah kebablasan. Dia menguji undang-undang, dia juga nulis undang-undang, kebablasan. Sudah banyak kasus di mana MK itu sok tahu, mohon maaf, sok tahu dia. Undang-undang itu bos, dibuat melalui proses yang panjang. Ada kajian, ada simulasi, apalagi kalau bicara undang-undang tentang pemilu. Makanya ketika Mahkamah Konstitusi itu menetapkan pemilu serentak itu, kaget-kaget sendiri dia. Loh, ternyata kalau pemilunya serentak, ini ternyata petugas yang tadinya dari pagi sampai siang atau sampai sore, kerjanya sampai besok pagi. Lalu kemudian ada yang tua-tua, lalu kemudian berpulang ke rahmatullah. Habis itu timbul hoaks lagi, bahwa yang berpulang ke rahmatullah itu karena manipulasi politik gitu loh. Jadi MK ini menurut saya nggak pernah hati-hati dengan keputusan-keputusannya. Ya, ini MK harus direformasi. Tugas MK itu kembalikan saja menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, tolak. Tapi bagaimana rumusan barunya, teman-teman mahasiswa ya, itu harus dikembalikan kepada DPR. Pemirsa, putusan MK berpotensi mengubah peta pilkada di tahun ini. Selain mengubah syarat pengajuan calon oleh partai politik, putusan MK juga menegaskan aturan batas usia minimal calon kepala daerah. Berikut kami rangkum informasinya untuk Anda. Bagi partai politik maupun gabungan partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah. Hal ini ada di pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sebelumnya ada syarat mutlak bagi partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah, yaitu harus memiliki kursi di DPRD. Itu pun partai harus minimum memiliki 20% jumlah kursi atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam DPRD. Namun setelah keputusan MK, partai politik bisa mengajukan calon tanpa harus memiliki kursi di DPRD. Syaratnya hanya berdasarkan suara sah minimal yang jauh di bawah 25%. Berapa angkanya? Khusus untuk calon gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi yang memiliki jumlah DPT dari 0 sampai 2 juta jiwa, syaratnya minimal adalah 10% suara sah di provinsi tersebut. Contoh provinsinya misal Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Sementara untuk provinsi dengan jumlah DPT 2 sampai 6 juta jiwa, syaratnya minimal 8,5%. Misal di Aceh, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Berikutnya untuk provinsi dengan DPT 6 sampai 12 juta jiwa, syarat minimalnya 7,5% suara sah. Contoh yang termasuk dalam kategori ini adalah Jakarta, Sumatera Utara, Banten, dan Sulawesi Selatan. Dan untuk provinsi dengan jumlah lebih dari 12 juta jiwa, syarat minimalnya lebih rendah lagi, yaitu 6,5%.
Contohnya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain terkait syarat parpol ajukan calon, putusan MK yang baru juga mengatur terkait batas usia calon kepala daerah. Batasnya masih di minimal 30 tahun untuk calon gubernur atau wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon wali kota, wakil wali kota, bupati, dan calon bupati. Namun bertentangan dengan putusan MA yang kontroversial, putusan MK menegaskan usia minimal tersebut berlaku sejak penetapan pasangan calon, bukan sejak pelantikan kepala daerah terpilih. Hal ini sesuai dengan PKPU sebelum diubah oleh MA. Lalu apa dampak dari putusan MK ini? Yang pertama terkait pasal 40 Undang-Undang Pilkada. Putusan MK membuka peluang Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Di tengah pupusnya harapan Anies karena tidak jadi didukung oleh Nasdem, PKS, dan PKB, ini menjadi angin segar bagi Anies untuk bisa didukung oleh partai lain. Mungkin dalam hal ini PDIP karena dampak putusan ini, PDIP bisa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Merujuk pada hasil Pileg DPRD Jakarta 2024, PDIP memperoleh 14,01% suara, jauh di atas batas minimal 7,5%. Sementara itu, putusan MK lainnya terkait batas usia calon kepala daerah, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep jadi tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta. Karena pada saat penetapan pasangan calon, usia Kaisang belum 30 tahun. Putusan baru MK ini juga membuka peluang mayoritas parpol bisa mengusung sendiri calon di Pilkada. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya telah menjadwalkan rapat bersama KPU untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin 26 Agustus 2024. Namun Badan Legislatif atau Balik DPR berencana menggelar rapat membahas revisi Undang-Undang Pilkada bersama dengan pemerintah pada hari ini. Rencana rapat bersama KPU pasca putusan MK menurunkan ambang batas pilkada disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat ditemui di area Munas Partai Golkar Selasa malam. Menurut Doli, putusan MK mengubah syarat pencalonan kepala daerah harus dituangkan ke PKPU. Doli menilai putusan MK jelang pendaftaran calon kepala daerah yang dibuka pada 27 Agustus 2024 telah mengejutkan sejumlah pihak. Dan pihaknya telah menjadwalkan rapat bersama KPU untuk membahas putusan MK itu pada Senin 26 Agustus 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi ini selalu menjadi kejutan, ya. Ini kan kita sisa tinggal kurang lebih seminggu lagi nih mulai pendaftaran. Tiba-tiba ada kebijakan baru dan kita sama-sama tahu putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Nah, tadi saya udah langsung koordinasi dengan Ketua KPU. Ketua KPU juga ada acara di sebelah, langsung pulang ke kantor, kumpul dengan kawan-kawannya, sesama komisioner, dan saya lagi nunggu putusan lengkapnya gitu. Ya, memang kami sudah jadwalkan hari Senin tanggal 26 besok itu akan ada RDP yang memang akan membahas soal 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan Perbawaslu. Mungkin hari Sabtu kami akan konsinyering dulu. Nah, bahan ini nanti akan kami bahas di konsinyering di hari Sabtu. Mudah-mudahan hari Senin nanti akan ada ya putusan. Kalau lihat dari tata peraturan perundangan kita, putusan ini nanti akan harus dituangkan di PKPU gitu. Sementara itu dilansir dari ainews.id, Balik DPR akan menggelar rapat membahas revisi Undang-Undang Pilkada bersama pemerintah pada hari ini. Anggota Badan Legislatif DPR Kristina Aryani dan Firman Subagio membenarkan hal tersebut. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan berencana usung Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Mendampingi Anies, PDI Perjuangan mempertimbangkan untuk mengusung kadernya Hendrar Prihadi. PDI Perjuangan berencana usung Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebutkan partainya mempertimbangkan kader PDIP yang juga sebagai mantan wali kota Semarang, Hendrar Prihadi, untuk mendampingi Anies Baswedan.
tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Apalagi Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Hal ini tentu membuka peluang PDI Perjuangan untuk menjagokan kadernya sendiri di Pilkada 2024. Kami lagi berupaya sedemikian rupa masih dengan partai-partai lain sebisa mungkin sebelum tanggal 27 kami cari peluang. Kalau peluangnya dapat, kami akan bawa Anies sebagai orang pertama dan Hendi sebagai orang kedua. Tapi udah ada komunikasi dengan Pak Anies belum, Pak? Sudah, saya yang komunikasi. PDI Perjuangan bisa mengusung Anies Hendrar dalam Pilkada Jakarta karena Mahkamah Konstitusi telah mengubah syarat pencalonan bagi partai politik. Hal ini diprediksi meramaikan kontestasi Pilkada Jakarta karena tidak hanya ada satu calon saja. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmin Antani dan rekan saya Camar Haida. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Informasi berikutnya terkait dengan 3 dari 9 atlet para bulu tangkis Indonesia bertolak menuju Paralimpiade Paris 2024. Untuk para bulu tangkis, kontingen Indonesia ditargetkan untuk bisa masuk final dalam Pesta Olahraga Disabilitas Dunia. Tiga atlet para bulu tangkis Indonesia bertolak menuju Paralimpiade Paris 2024 melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Selasa siang. Ketiga atlet ini adalah Rina Marlina yang turun di nomor ganda campuran SH6 dan tunggal putri SH6, Hikmat Ramdhani di nomor ganda campuran SL3 SU5 dan tunggal putra SL34, dan Deva Andri Musti yang turun di nomor tunggal putra SU5. Rina Marlina yang menjadi salah satu andalan Indonesia di para bulu tangkis mengaku telah siap menuju Paris. Alhamdulillah persiapannya cukup matang. Ya mudah-mudahan saya bisa ngasih yang terbaik di Paris nanti. Intinya sehat, badan saya sehat, biar bisa jadi juara. Para bulu tangkis Indonesia total mengirimkan 9 atlet. Dalam ajang Pesta Olahraga Disabilitas Dunia, Rina Marlina dan kawan-kawan ditargetkan untuk bisa masuk ke final. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi unjuk rasa terkait Undang-Undang Pilkada. Pemirsa, massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Partai Buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Selain menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, dalam orasinya, buruh juga meminta agar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review Undang-Undang Pilkada dikawal. Sebanyak 1.293 personel gabungan diturunkan untuk pengamanan aksi unjuk rasa dan juga rekayasa arus lalu lintas diterapkan di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat. Pemirsa, Joko Widodo mengumumkan kenaikan insentif pegawai KPU sebesar 50% di rapat konsolidasi Pilkada 2024. Dalam rapat konsolidasi Pilkada Serentak 2024 di Gedung Jakarta Convention Center JCC Senayan, Jokowi mengatakan penyelenggaraan Pilkada tidak akan kalah rumitnya dengan Pilpres. Jokowi menekankan tanggung jawab pegawai KPU yang cukup berat dalam memastikan kontestasi kepala daerah berjalan dengan lancar. Jokowi meminta maaf karena dirinya tidak mengetahui perihal kenaikan insentif pegawai KPU yang tidak naik sejak 2014 lalu. Jokowi pun akan menaikkan insentif pegawai KPU sebesar 50% dengan harapan pegawai KPU lebih semangat dan teliti dalam bekerja. Saya mohon maaf
Sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin bahwa sejak 2014, sehingga kemarin langsung saya kejar-kejar. Pokoknya saya besok enggak akan datang di rapat konsolidasi kalau belum saya tanda tangani. Alhamdulillah kemarin sudah saya tanda tangani. Saya tahu yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowinya. Yang ditunggu yang itu, saya tahu. Setelah saya kemarin, waduh, ini sejak 2014. Partai Golkar akan memilih ketua umum baru hari ini. Pemilihan akan menjadi karpet merah bagi Bahlil Lahadalia mengingat ia adalah calon tunggal. Pemilihan akan berlangsung Rabu sore hingga malam hari. Proses akan dimulai dengan penetapan paslon, selanjutnya dilakukan dengan penyampaian visi dan juga misi. Rapimnas digelar untuk mengesahkan pengunduran diri Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Setelah Ketua Umum ditetapkan, Munas akan ditutup langsung oleh Presiden Joko Widodo. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, dalam pertemuan ini, Partai Perindo secara resmi mengumumkan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Anjela Tanusudibio di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan disambut hangat oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dalam pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Anjela Tanusudibio juga menegaskan dukungan Partai Perindo kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Partai Perindo juga siap bersinergi dan berkontribusi lebih jauh dengan pemerintahan ke depannya. Resmi ya Mbak mendukung Mbak, betul, resmi mendukung pemerintahan yang sah Prabowo Gibran. Apalagi hari ini Perindo sudah bertransformasi dengan banyak generasi muda yang join Perindo. Kami harap ini bisa menyalurkan gagasan-gagasan generasi muda dalam pemerintahan ke depannya. Anjela berharap pertemuan yang berjalan hangat dan bersahaja ini menjadi awal sinergi yang baik antara Partai Perindo dengan pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menerima Bintang Mahaputra Utama dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Anjela Tanusudibio dianugerahi Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo. Bintang Mahaputra Utama dianugerahkan kepada 7 tokoh di Istana Negara Jakarta. Presiden Joko Widodo menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia berupa medali kepeloporan, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Paramadharma kepada 64 tokoh. Di antara 64 tokoh ini, 2 pucuk pimpinan di Kemenparekraf yaitu Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Anjela Tanusudibio menjadi tokoh yang mendapat penghargaan Bintang Tanda Jasa dan Kehormatan. Sandiaga Uno menerima Bintang Mahaputra Utama, sementara Wamenparekraf Anjela Tanusudibio dianugerahi Bintang Jasa Utama. Bintang Mahaputra Utama dianugerahkan kepada 7 tokoh, sedangkan Bintang Jasa Utama diberikan kepada 11 tokoh. Penghargaan diberikan jelang perayaan HUT RI ke-79 atas kontribusi dan jasa serta pengabdian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kembali melakukan rotasi 12 jabatan-jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat. Ya, serah terima jabatan ini dilakukan di Aula Jenderal Besar AH Nasution, Mabes AD Jakarta, Selasa pagi.
Sejumlah posisi dirotasi yaitu Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, Panglima Kodam Jaya, dan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, serta beberapa pangkotama lainnya. Pangkostrat yang sebelumnya dijabat oleh Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa digantikan oleh Maijen TNI Muhammad Hasan yang sebelumnya menjabat Pangdam Jaya diserah terimakan kepada Maijen Rafael Granadi Baai. Selain itu, sejumlah Pangdam turut diserah terimakan dari pejabat lama ke Pangdam baru. Di antaranya adalah Pangdam Fibra Wijaya Udayana dan Pangdam Cendrawasih. Pergantian jabatan juga terjadi pada Kadispenat dari Brigjen Kristome Sianturi kepada Kolonel Infanteri Wahyu Yudayana.